Chapter dibuka dengan lanjutan dari bab sebelumnya. Kuma akan melancarkan pukulan yang kuat. Komentar di awal bab pukulan penuh dengan perasaan. Kita melihat kilas balik sedikit di saat awal Kuma masih seorang budak hingga dia bertemu dengan Bonnie. Sementara Bonnie terlihat masih menangis. Kemudian Saturnus bertanya-tanya kepada Vegapunk kenapa bisa Kuma masih hidup. Padahal sudah membuat rencana darurat. Beberapa hari setelah pasukan revolusioner membawanya sudah diaktifkan sistem penghancuran dirinya. Dan akhirnya pukulan penuh Kuma tepat mengenai wajah Kuba hingga mengeluarkan darah. Pukulannya menyebabkan Saturnus terpental cukup jauh hingga membutur beberapa gedung di belakangnya. Terlihat wajah Saturnus penuh luka. Para marinir terkejut melihat Kuma yang telah berani mukul salah satu 5 tetua. Mereka semua segera membantu Saturnus dan juga mereka baru pertama kali melihat seperti ini. Setelah Saturnus terjatuh, Sanji, Atlas, Vegapunk, dan juga Franky akhirnya bisa bergerak kembali. Dalam hati Vegapunk mengatakan, sebenarnya dari awal aku tidak menginstal sistem penghancuran diri. Aku tidak setega itu membuat dia menjadi sebuah bom. Mengetahui bagaimana para bajingan itu akan mengambil keuntungan penuh tentang itu. Tapi aku tetap menepati janjiku. Aku baru saja menggunakan jenis pengamatan yang berbeda. Ketika dia mengatakannya, aku memprogramkan untuk menghentikan pergerakan tubuh dia sepenuhnya. Di antara hilangnya kepribadianmu, kau seharusnya tak berdaya, tak bisa menerima perintah apapun. Kita melihat Kuma memberikan pelukan kepada Bonnie. Dalam hati Vegapunk mengatakan, bahkan dengan pertimbangkan keadaan Bonnie di sini seharusnya kau tidak bisa ke sini. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Ini hampir di luar batas ilmu pengetahuan. Tidak mungkin yang ada di pikiranku, ya kan? Bukanes pernah bilang memiliki karakteristik yang sangat spesial selain tubuhmu yang kuat, lagi pula bangsamu dulu. Kemudian kita kembali melihat Kizaru, tampaknya dia sudah mulai pulih. Sementara Sentomaru terlihat senang melihat Kuma. Sedangkan marinir kebingungan di mana Luffy sekarang. Tiba-tiba mereka kaget Luffy menghilang di saat chapter sebelumnya dia makan. Lalu kita kembali melihat Bonnie. Dengan perasaan yang sangat senang, Bonnie berkata kepada Kuma bahwa dia berterima kasih kepadanya. Dia bilang Bonnie telah melihat kenangannya tentang ibunya dan surat-surat yang pernah Kuma kirimkan. Bonnie mengatakan lagi, tidak peduli semua orang mengatakan kau seorang tirani, karena aku tahu tidak ada yang lebih baik dari ayahku. Bagiku, kau adalah orang yang paling keren di dunia ini, tidak akan pernah aku lupakan itu. Namun, tiba-tiba Saturnus berteriak dan bangkit kembali. Kita lihat, tangan kanannya dan tanduk kirinya hancur. Saturnus bertanya kepada Vegapunk menunggu penjelasan dari semua ini. Vegapunk menjawab, jujur saja aku yang sebenarnya bertanggung jawab, tapi jika kau orang yang romantis, kau bisa dengan mudah mengartikan sebuah kekuatan cinta. Terus berkata, begitu ya, seperti biasa, berbuat salah itu manusiawi. Kalian semua tidak berguna, selamat tinggal. Kita melihat tangan Saturnus beregenerasi dengan cepat. Sanji kaget melihat regenerasi Saturnus yang begitu cepat. Kemudian Saturnus kembali menyerang Kuma dari belakang. Namun karena Sanji sudah bisa bergerak, dia langsung menghalau dengan menendang kaki Saturnus yang akan menyerang Kuma. Franky juga ikut menyerang dengan laser beamnya. Dia berkomentar bahwa Kuma sudah pernah menyelamatkannya. Lalu Kizaru yang sudah bisa berdiri kembali, dia berkomentar kalian telah berkembang sangat jauh. Dan Kizaru langsung terbang di belakang Franky, langsung mengepaskan Franky dengan serangan yang sangat kuat. Momen seperti ini, Vegapunk menjeruk Atlas membawa Kuma dari tempat itu. Kizaru berkomentar bahwa terlalu banyak pengganggu setelah Kuma bergabung di sini. Lalu Vegapunk mengatakan kepada Kizaru, kau orang yang menyedihkan Kizaru dan tidak berperasaan. Kizaru menjawab, seharusnya aku memakai kacamata yang lebih gelap. Kalau seperti ini aku akan mempermalukan diriku sendiri. Kemudian ada siaran mengadakan protokol Buster Call telah diaktifkan atas perintah dari pemerintah dunia. Pulau ini sudah mengancam seluruh dunia. Seluruh armada siap untuk menyerang, menghancurkan semua menjadi abu atas nama keadilan. Di akhir bab Saturnus berkata, seorang pengkhianat yang mempelajari rahasia dunia keturunan dari mereka harus dimusnahkan. Dan seorang bejarut yang membangkitkan dewa kuno, pulau ini sudah terinfeksi sepenuhnya. Dan angkatan laut sudah siap untuk melakukan Buster Call. Dan beberapa marinir mundur dari pulau Egghead menjelang dimulainya Buster Call. Seluruh armada bersiap untuk melakukan serangan meriam. Semua personel segera naik kapal masing-masing dan tinggalkan pulau ini. Apa yang terjadi di tengah pulau? Entahlah,
Pokoknya ikuti saja perintah yang diberikan. Sementara itu, Wakil Laksamana Dol memberitahu Saint Saturn dan Laksamana Borsalino untuk segera meninggalkan Pulau Egghead menaiki kapal, tapi keduanya mengatakan, "Aku dan Kizaru akan tetap tinggal di sini." Begitu persiapan selesai, segera hujani pulau ini dengan serangan meriah. "Pergilah!" Siap! Dr. Vegapunk kemudian berkata, "Bukankah masalah ini akan selesai cukup dengan membunuhku? Saint Saturn, Egghead adalah buah dari beragam hasil penelitian paling mutakhir dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kalau kau menghancurkan tempat ini, maka perkembangan ilmu pengetahuan akan melambat hingga 100 tahun. Hentikan perintah Buster Call sekarang juga. Kumohon, Kizaru." Saturn membalasnya, "Apa kau masih menyembunyikan hal lain? Jangan-jangan itu adalah hal yang juga bisa menjadi ancaman bagi pemerintah dunia. Kalau memang begitu, kemajuan ilmu pengetahuan tidaklah dibutuhkan." Vegapunk menundukkan kepalanya dan mengatakan, "Umat manusia membutuhkannya." Kemudian Saturn memberitahu Dr. Vegapunk, "Ngomong-ngomong, aku lupa mengatakan satu hal padamu. Ini berkaitan dengan kapal yang kemarin melarikan diri dari pulau ini. Aku sudah memberi perintah agar kapal itu ditenggelamkan." Hal itu membuat Vegapunk terkejut. "Aku melakukannya untuk mengantisipasi jika di dalam kapal itu ada seseorang yang mengetahui sesuatu tentang abad yang gila. Kuperintahkan kapal angkatan laut untuk mengejar kapal itu dan membunuh semua orang di dalamnya." Menyebabkan Vegapunk mulai berteriak pada Saturn, "Dasar biadab! Mereka tidak tahu apapun. Mereka sama sekali tak berdosa." Saturn menanggapi dan menunjukkan, "Kaulah yang telah membuat mereka semua terlibat, Vegapunk. Sama seperti penduduk Ohara, kau telah melanggar peraturan. Kau membiarkan dirimu dikuasai oleh rasa ingin tahu hingga membuatmu meneliti tentang masa lalu." Cerita kemudian beralih ke Pacifista Mark III yang diperintahkan untuk bersiaga di dalam pulau itu. Sementara pasukan marinir lainnya diperintahkan untuk segera naik ke atas kapal. Kemudian melihat Sanji mengantar Bone, Kuma, Franky, dan Atlas masuk ke dalam roket hampa udara. Selagi Vegapunk mengalihkan perhatiannya, mereka akan berkumpul di pintu belakang Lepes. Bone bertanya kepada Sanji, "Bagaimana dengan Vegapunk?" Sanji menjawab, "Dengan semuanya, jangan cemas, Bone. Aku pasti akan membawanya kembali." Sanji kemudian menelpon Nami. "Nami, ini aku. Bagaimana situasi di sana?" Nami menjawab, "Kami semua sampai di pintu belakang. Sepertinya di bawah ada keributan besar. Apa yang terjadi?" Cerita sementara itu di Lepes pintu belakang. Mereka kemudian mengetahui bahwa Buster Call akan datang di Pulau Egghead, menyebabkan Usopp dan Chopper panik. Nami menanyakan, "Bagaimana dengan Luffy? Dia ada di sana kan?" Sanji menjawab, "Saat ini aku tidak melihatnya. Tapi tidak perlu cemas. Daripada itu, bagaimana keadaan kalian?" Zoro masih berusaha menahan Lucy, sedangkan Jinbe sedang pergi untuk membantunya, sekalian untuk mencegah Zoro tersasar. Setelah Luffy, Franky dan Bone terjatuh, selagi sedang mengangkut Thousand Sunny, Brook pergi untuk membantu Lilith yang tertinggal seorang diri. Edition betapa khawatirnya dia terhadap Dr. Vegapunk. Usopp berteriak beberapa kali mereka menghadapi Buster Call. Nico Robin terlihat sedang beristirahat saat semua ini berlangsung dengan Chopper yang merawatnya. Nami melanjutkan penjelasannya. "Hanya saja, rencana awal untuk mengangkut kapal kita hingga ke tengah laut dengan Vega Force One sudah tak bisa dilakukan karena Kizaru sudah menghancurkan robot itu." Pasukan marinir terlihat memulai pemboman Buster Call. Lepes yang berada di atas langit masih dilindungi oleh perisai. Tembak! Memulai serangan.
Hancurkan pusat penelitian dan kota masa depan yang berada di tengah pulau terlebih dahulu. Pacifista Mark III juga melakukan hal yang sama, menyerang Pulau Egghead menggunakan sinar laser. Dr. Vegapunk bersedih melihat rumahnya hancur. Atlas dan rekannya memulai keberangkatan dari Fabryo Pes menuju Lepes. Dengan perkiraan waktu tempuh adalah 32 detik. Namun tidak disangka, Kizaru muncul menggunakan teknik Amano Murakumo. Menghancurkan jalan pipanya menyebabkan mereka keluar dari kapsul roket. Saat mereka terjatuh dari langit, Sanji melihatnya kesal kepada Kizaru dan dia akan segera ke sana menyelamatkan Bone. Kemudian Saturn memerintahkan unit Pacifista untuk menghabisi Bone dan juga Kuma. Pacifista mendengar perintah dari Saturn dan bersiap untuk menembakkan sinar laser dari tangannya. Di saat yang bersamaan, Saturn merenungkannya. Bukankah ini sungguh ironis? Anak yang kau selamatkan dengan mengorbankan nyawamu akan mati di tangan klon dirimu sendiri. Sungguh sebuah puncak kebodohan yang pantas bagi para serangga seperti kalian. Sama halnya Dr. Vegapunk. Bone, sebuah skenario terburuk sempat terlintas di dalam kepalaku saat mendengar bahwa kau telah menjadi seorang bajak laut, yaitu saat Pacifista yang memiliki wujud ayahmu menerima perintah untuk membunuhmu tanpa mengetahui bahwa kau adalah anaknya. Ternyata Luffy menghilang pergi ke mesin masak otomatis. Dengan sangat puas, Luffy makan dengan perut yang kenyang hingga tidak bisa bergerak. Di samping itu, sekelompok marinir mengepungnya dan mencoba menangkapnya. Misi untuk menghancurkan kapal yang melarikan diri telah gagal. Cepat hubungi Kizaru. Katakan padanya bahwa mereka sedang menuju Egghead. Perkenalan dari kelompok bajak laut prajurit raksasa. Hei, Oimo, Kasi, pimpin para prajurit menuju kedua sisi, lalu hancurkan kapal mereka. Tapi hati-hati dengan tembakan beria. Siap, Kapten. Wabababa. Semuanya, ayo maju. Wah. Kelompok bajak laut prajurit raksasa yang legendaris kini muncul begitu saja setelah lama tak diketahui keberadaannya. Sepertinya mereka dipimpin oleh Brogy si iblis merah serta Dory si iblis biru. Usopp menggunakan teropong menyaksikan Dory dan Brogy bergerak maju melewati hutan. Usopp terkejut menangis dan menyebut mereka itu guru. Usopp bingung kenapa mereka ada di sini. Sementara Nami dan Chopper senang melihat Oimo dan Kasi. Nami berpikir merekalah yang membawa keduanya dari Little Garden. Usopp mengira akan bisa bertemu lagi dengan mereka, sekalipun pergi ke Elbaf. Sekilas info tentang kelompok bajak laut prajurit raksasa. Dahulu sekali, kelompok bajak laut prajurit raksasa yang ditakuti di dunia terpaksa bubar akibat perkelahian di antara kedua kapten mereka, yaitu Dory dan Brogy. 100 tahun kemudian, Luffy dan kawan-kawan tanpa sengaja bertemu dengan keduanya yang masih saja berkelahi. Selain itu, mereka juga bertemu dengan anak buah keduanya, yaitu Oimo dan Kasi di pulau lain, lalu berteman dengan mereka. Vegapunk Edition berkata, jelas sekali kalau mereka menyerang angkatan laut. Apakah mereka teman kalian? Jika itu benar, artinya mereka pasti kemari karena mengetahui peristiwa yang terjadi di sini. Akhirnya diperlihatkan Zoro versus Lucy. Zoro berkata, dasar keras kepala. Kami ini sedang buru-buru tahu. Lucy membalas, itu adalah hal yang hanya boleh dikatakan oleh pihak yang telah memenangkan duel ini, Roronoa. Selain itu, saat ini kau justru menjadi beban bagi teman-temanmu, karena mereka tidak akan pergi tanpamu. Soalnya,
Kalian ini adalah sekelompok orang bodoh yang takkan mau meninggalkan seorang pun anggota kalian. Benar begitu kan? Selama kau masih hidup, maka teman-temanmu pun tidak akan pergi dari sini. Cerita berpindah ke area di mana Sais Jagrsha Saturn dan Laksamana Kizaru. Ada Luffy, Atlas, Dr. Vegapunk, Kuma, Sanji, Franky, dan Bone. Melihat Luffy bertanya kepada Bone, "Hei Bone, kenapa kau menangis?" Bone menjawab, "Tentu saja aku menangis, bodoh. Sudah lama aku mencarimu." Luffy dan Bone saling bertanya dan menjawab. Gerakan yang disebut Gomu Gomu Down Gatling meninju wajah Saturn beberapa kali, mengakibatkan Saturn terluka dan berdarah. Semakin terlihat Saturn sangat babak belur. Bone menangis melihatnya. Kuma terdiam melihatnya. Vegapunk tersenyum melihatnya. Tinju terakhir Luffy membuat Saturn terbang melintasi pulau dan melewati beberapa bangunan. Franky dan Atlas kemudian mulai menyuruh yang lain untuk melarikan diri. Gunakan fungsi hover pada sepatumu. Dengan itu kau bisa terbang rendah di dalam pulau ini. Tapi Dr. Vegapunk mengatakan, "Pergilah duluan, Bone. Aku sangat paham ilmu kedokteran. Jika tubuhku kugerakkan, maka aku akan mati." Seketika Kizaru datang dengan menyiapkan sinar laser dan mengatakan, "Tak perlu bergerak pun, kau tetap akan mati." Saat Kizaru meluncurkan sinar laser ke Bone dan Dr. Vegapunk, namun Sanji tiba-tiba muncul dan menangkis serangan itu dengan tendangannya, menyebabkan Kizaru dan Franky menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Sanji menjawab, "Cinta itu jauh lebih kuat daripada cahaya." Sementara yang lainnya pergi ke pesisir di arah timur laut. Kizaru berkomentar, "Aku benar-benar sudah kehilangan muka." Luffy dan Sanji akan melindungi Vegapunk dan akan berhadapan kembali dengan Kizaru. Sementara itu, Saint Saturn muncul dari bangunan yang jatuh menimpanya. Tapi siapa sangka ada seseorang misterius di hadapannya dengan berkata, "Wah, siapa sangka seorang Gorosei akan tersungkur di sini. Kekuatan macam apa yang membuatmu sampai seperti ini?" Diperlihatkan Kapten kapal ketiga kelompok bajak laut Blackbird, Van Aunggur, pemakan buah wapu-wapu. Diperlihatkan Kapten kapal ke-6 kelompok bajak laut Blackbird, Katarina Devon, buah inu-inu tipe hewan mistis berubah ekor 9. Mereka berdua datang menindaklanjutinya dengan mengklaim misi mereka sekarang telah selesai. Dengan Devon menyentuh kaki Saturn, sepertinya akan dijadikan Devon berubah wujud menjadi Saturn. Saturn berkata, "Katarina Devon, tak kusangka mantan tahanan level 6 sepertimu akan tubuh dan menjadi bawahan orang lain." Saturn mencoba menyerang mereka, tapi Van Aunggur lebih cepat untuk berteleportasi dirinya dan Devon ke suatu tempat. Melihat semua ini, Saturn hanya terdiam membisu. Melihat keduanya berteleportasi ke tempat lain masih di Egghead, mereka mau memulai perjalanan ke kapal mereka. Tapi Devon berkomentar, "Kita masih ada di dalam pulau. Tak bisakah kau melakukan warp ke tempat yang lebih jauh lagi?" Tiba-tiba saja mereka disela oleh karibau. Tunggu, kumohon, tunggu dulu." Karibau masih sujud syukur memohon, "Tolong, tunggu sebentar." Devon mempertanyakannya, "Dia itu siapa?" Aunggur membidik tembakannya menjawab, "Karibau, si rambut basah." Karibau mencoba menjelaskannya, "Ya, itu aku. Kumohon, tolong tunggu sebentar." Melihat Aunggur dan Devon menatapnya dengan curiga dan serius menanggapinya. Angkatan Laut mempunyai masalah besar dengan Pacifista karena Bubble Shield. Pacifista dapat memblokir peluru meriam dan kemudian melakukan sinar laser ke arah Angkatan Laut. Akankah Luffy dan lainnya bisa selamat? Lalu bagaimana cara mereka melewati ini semua?